Salam merpati lovers, selamat pagi. Ini pagi banget kita bikinkan video seperti biasa kayak kemarin itulah ya. Di sini kita jawab pertanyaan dari teman kita ini melalui video kayak gini ya. Pertanyaan ini seminggu yang lalu kurang lebihnya. Dia bertanya, merpati giringan di B, giringan di A punya dia ya. Entah ini bahan player atau player ya. Itu setiap diterbangin di star atau dilepasin di star, itu tuh kebanyakan muter. Kadang sampai muter 3 kali, 2 kali muter dulu, atau kadang mungkin kemungkinan bisa 4 kali muter baru langsung menuju lapangan. Itu kenapa? Apa ada yang salah atau memang ada jalan keluar yang lebih instan tentang masalah merpati yang seperti itu? Karena gini, dulu saya pernah punya 1 ekor burung kayak gitu ya, gambir bule selak. Kayak gitu kelakuannya, emang bener. Tapi sempat diberesin sebentar, udah agak bener, cuman ya mungkin belum rezekinya lewat. Ya udahlah, nanti kita bahas, semoga bermanfaat video pagi ini. Selamat pagi, salam merpati lovers, semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin, tanpa terkecuali. Tolong subscribe di channel baru khusus review film untuk teman-teman di luar sana ya. Nama channelnya Q Film 454, Q-nya Q besar, nggak usah dispasi, Q Film 454. Nah, nanti saya tulis atau saya share linknya di deskripsi channel ya. Nah, tolong bantuan subscribe-nya di film, tapi bukan channel burung ya. Di sini langsung kita fokus ke pembahasan awal. Pembahasan yang mempertanyakan tentang burung yang sudah star, setiap dilepasin itu kebanyakan muter. Di sini saya jelaskan ya. Kemungkinan ada 2 hal yang salah. Yang salah ada 2 hal. Genetik bawaan induk, entah jantan atau betina. Yang kedua, kesalahan saat sistem latihan dari biiknya. Cuma 2 itu doang. Pasti penasaran. Oh iya, satu lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman udah bantu komen di kolom komentar, untuk udah yang bantuin jawab, untuk yang udah mampir di channel ini, terima kasih banyak. Karena kita di sini nggak peduli viewers mau banyak mau dikit, kita berbagi pengalaman aja. Itu maksud saya. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan awal, fokus saja. Seperti yang saya bilang tadi, 2 hal masalahnya. Karena genetik bawaan induk, entah itu bawaan jantan dan betina, kerusakan genetik lah ya. Yang kedua, entah itu karena kesalahan latihan. Cuman 2 hal itu doang yang salah. Nah, kalau memang yang pertama kita bahas aja deh dulu. Kalau memang kesalahan genetik bawaan induk, entah itu bawaan induk jantan ataupun betina. Karena kan kita nggak tahu induk-indukan awalnya kayak gimana, karakternya gitu loh. Itu pasti. Nah, kalau memang bawaan induk, khusus saya kalau memang bawaan induk, saya nyerah. Jangan dikira saya yang suka eksperimen, nyoba segala macam sampai berhasil eksperimen atau ngetes segala macam sebanyak mungkin channel ini atau sebanyak mungkin video ini. Jangan dikira saya bisa semua, enggak. Khusus kayak gini ya, kalau merpatinya itu muter kebanyakan di setar, terus telat datang ke lapangan, kalau memang itu bawaan genetik, kalau memang udah tahu bawaan genetik dari induk, saya nyerah. Karena bawaan genetik dari induk itu nggak bisa dibenerin sama sekali. Mau gimana pun, mau dikasih obat pun, oplosan jamu, oplosan suplemen, segala macem lah kata orang, kasih ini kasih itu nggak akan bisa ngerubah karakter si merpati tersebut kalau memang dia sering muter di star, di pelepasan star. Itu masalahnya. Itu kalau memang bawaan karakter keturunan dari induk, karena itu genetik. Genetik itu nggak bisa dirubah-rubah kalau saya bilang. Nah, di situ penjelasan yang pertama kan udah kita jelasin.
singkat, padat, jelas untuk teman kita ini ya. Nah, kalau memang pembahasan kedua kesalahannya karena faktor latihan. Nah, karena faktor latihan ini banyak banget masalahnya. Yang saya sebutkan gini. Salah faktor latihan berarti salah faktor latihan sedari dia peak. Makanya kelakuannya kayak gitu, dilepasin start kebanyakan muter. Penyebabnya di mana? Nah, kalau memang dipertanyakan penyebabnya di mana saat latihan, itu karena terlalu cepat ngafalin track. Tahu nggak? Kita sebagai owner atau sebagai pelatih si merpati bahan tersebut ya, terlalu cepat proses menghafalin track sama si merpati bahan tersebut. Ngafalin gimana bang? Gini, misalkan dalam satu teloran kita harusnya menempuh jarak itu, kalau dari bahan ya paling beberapa puluh meter, misal ya, karena sistem pelatihan itu beda-beda. Tapi ini malah sudah setengah kilo atau 500 meter tempuhannya. Terus 2 giringan si bahan piyik ini udah mentok atau udah start. Teman-teman pasti ngalamin di luar sana. Percaya atau enggak? Rata-rata ya, rata-rata burung muda itu kalau terlalu cepat dicariin track buat dia atau terlalu dipaksa menghafalin track untuk dia, biasanya dia kebanyakan muter untuk nyari jalan. Ya, itu untuk nyari jalan kebanyakan muter dianya. Makanya saya bilang ya, kalau terlalu cepat ngelatih merpati muda, itu pasti ngafalin jalur treknya kebanyakan muter. Lo bayangin aja, lo orang bayangin di lapangan, kalau merpati bahan piyik sampai 2 giringan itu bisa start, itu sakti banget. Sakti apanya? Kalau gue bilang kualitas IQ-nya bagus, tingkat kepintarannya bagus untuk nyari jalan. Tapi resikonya yaitu, kalau kebanyakan muter nyari jalan, keseringan muter nyari jalan, sampai di start nanti kebiasaan biasanya. Memang ada sebagian yang enggak, memang ada sebagian yang enggak. Karena pernah saya juga ngalamin bahan piyik kayak gitu, itu cukup 3 giringan. 3 giringan itu udah dari bahan ya, 3 giringan itu atau 3 teloran itu udah sampai start. Itu ada. Itu bakalan apa ya? Bahkan sebagian dari dia itu ya, yang saya heran dia nggak muter di start. Awal dia belum tahu track muter, tapi setelah dihafal dia nggak mau muter, dilepas di start langsung menuju. Nah itu salah satu kelebihan kalau memang IQ-nya bagus, tingkat kepintarannya bagus. Tapi yang kita ambil ini yang umum aja, yang memang sekiranya IQ masih standar atau di bawah rata-rata, karena tingkat kepintaran merpati itu beda-beda, sistem pelatihannya pun beda-beda. Itulah kenapa kesalahan yang kedua itu benar-benar fatal. Tapi kesalahan kedua itu masih bisa dirubah, Nah, gimana caranya? Kalau saya dulu pernah nggak sengaja eksperimen sih itu, cuman ya karena dicoba satu burung, karena yang bermasalah sama satu burung itu nggak sama yang burung yang lain. Itu pernah iseng ngoplos blood punya Vetafarm ya, nggak promo sama sekali, nggak ada endorsean sama sekali, karena ini jujur produk Vetafarm yang blood dicampur sama Vetabolik. Itu saya rutin ngasihnya setiap dia cabutan telur. Setiap dia cabutan telur, saya kasih blood sama Vetabolik. Itu 1:1. 1:1. Terus di H-1 kayak misalnya setelan A, setelan lomba H-1 itu saya berhentiin pemberian bloodnya plus Vetaboliknya. Itu kebetulan entah kenapa saya juga nggak tahu, tapi itu yang saya share, itu yang saya kasih tahu di VT kali ini. Cuman kalau untuk teman-teman mau nyoba, semoga cocok, semoga pas settingannya gitu loh. Di sini saya hanya berbagi kurang lebih hal seperti itu yang saya lakukan terhadap merpati yang memiliki masalah kebanyakan muter di start. Coba deh dieksperimen atau dikasih blood
oplos pakai metabolik 1:1. Kasihnya dari cabutan telur sampai H-1 sebelum lomba kalau memang itu setelan A untuk lomba. Kalau memang setelan B juga nggak ada masalah, H-1 pun di stop. Karena apa? Minggu B-nya pasti kita mau ngelatih. Atau bahkan kadang di lapangan luar sana ya, ada yang lomba khusus minggu B, merpati-merpati bahan itu ada. Nah, kurang lebih seperti itu curhatan kita pagi ini. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.